Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedudukan filsafat dalam pendidikan. Di sini dengan saya sendiri sebagai moderator Alia Laura Natasha, dan di samping saya Dwi Jaya Ramadhani, Nanda Anissa, Zana Fitri, dan saya Nesa Hira. Baiklah, di sini kami akan memulai menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saudari Alia Sahira. Padanya kami silakan. Baik, pertama-tama yaitu apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat, tujuan, proses, serta nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Jadi bukan hanya membahas bagaimana pendidikan itu dilakukan, tetapi juga mengapa dan untuk apa pendidikan itu harus berlangsung. Filsafat pendidikan membantu kita berpikir secara kritis dan reflektif, tidak hanya menerima sistem pendidikan begitu saja, tapi mengevaluasi dan mencari makna yang lebih dalam di balik setiap proses. Kemudian, apakah sama filsafat saja dengan filsafat pendidikan? Dan jawabannya ialah tidak sama. Filsafat adalah studi tentang hakikat realitas, pengetahuan, nilai, dan kehidupan secara umum. Sedangkan filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang fokus pada studi dan prinsip yang mendasari praktik pendidikan. Filsafat dan pendidikan adalah aplikasi filsafat pada bidang pendidikan. Sedangkan filsafat itu sendiri lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Lanjut kepada rekan saya. Landasan pengetahuan tentang kedudukan filsafat dapat dipahami melalui 3 aspek. Yang pertama, antagonis, epistemologis, dan aksiologis. Kedudukan filsafat dalam ranah pengetahuan bertujuan untuk memberikan dasar yang menyeluruh dan mendalam terhadap segala bentuk ilmu, pengetahuan, dan kehidupan. Contohnya, sebagai landasan normatif, filsafat memberikan nilai-nilai dasar atau norma yang dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang baik, benar. Misalnya, apakah tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berpikir kritis, bermoral, atau produktif. Baiklah, yang rekan saya ketiga, Pembentukan etika. Pembentukan etika dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, budaya. Yang dimaksud dengan budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma budaya dapat membentuk etika seseorang. Yang kedua, agama. Ajaran agama dapat mempengaruhi pembentukan etika dan moralitas. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan formal dan informal dapat membentuk etika dan karakter seseorang. Yang keempat, pengalaman. Pengalaman hidup dapat membentuk etika dan pandangan seseorang. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan sosial dan keluarga dapat mempengaruhi pembentukan etika. Pembentukan etika juga dapat dilakukan melalui proses refleksi, diskusi, dan pembelajaran dari pengalaman orang lain. Dengan demikian, etika dapat menjadi landasan bagi perilaku dan keputusan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tasya. Selanjutnya, pemikiran kritis dalam filsafat, yaitu ada pengembangan pemikiran kritis dalam filsafat. Ia mempunyai definisi kemampuan untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, dan membangun argumen secara rasional dan logis. Apa sih pemeran kritis dalam filsafat? Yaitu melatih berpikir mendalam dan sistematis, menguji asumsi dan argumen, mendorong sikap terbuka dan reflektif. Metodenya apa saja? Yaitu metode Socrates, yaitu tanya jawab kritis, logika, analisis konseptual. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dalam kritis dalam filsafat yaitu meningkatkan daya berpikir kritis, mendorong kemandirian intelektual, menyaring informasi secara rasional.
bisa punya pemahaman realitas yang sedikit berbeda. Meskipun kita melihat kejadian yang sama, latar belakang dan cara berpikir kita bisa membuat kita memaknainya secara unik. Yang kedua, pemahaman realitas kita mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Apa yang kita anggap benar atau penting akan membentuk keputusan dan perilaku kita. Yang ketiga, pemahaman realitas bisa berubah seiring waktu karena pengalaman baru, informasi atau perubahan dalam diri kita. Jadi pemahaman realitas adalah kondisi mental subjektif tentang dunia yang kita tinggali. Ini adalah filter melalui mana kita memahami dan berinteraksi dengan segala sesuatu di sekitar kita. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi yang kami jelaskan, yaitu filsafat pendidikan berperan penting dalam membentuk dasar dan arah pendidikan melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat membantu membangun pemikiran kritis, etika, serta pemahaman realitas yang lebih reflektif dan terbuka. Pembelajaran filsafat mendorong individu untuk berpikir sistematis, rasional, dan mampu menyaring informasi secara objektif, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan intelektual. Mungkin hanya itu saja hasil